Selama praktik di rumah sakit, pernah nggak dokter diminta untuk mendengarkan bising usus pasien pasca bedah kolorektal sebelum memulai pemberian nutrisi oral? Pernah dong pastinya ya. Nah, sebenarnya tindakan ini ada dasar ilmiahnya nggak sih? Well, simak penjelasannya di video Alomedica kali ini ya. Halo dokter, saya Dr. Rara dari Alomedica. Protokol ERAS atau Enhanced Recovery After Surgery merupakan suatu prosedur perioperatif dalam pembedahan elektif yang memberi keuntungan dalam perbaikan luaran klinis lewat penurunan respon stres pasien pasca bedah. Luaran yang diharapkan biasanya berupa penurunan nyeri, kembalinya fungsi saluran cerna dengan cepat, percepatan proses penyembuhan luka, dan menurunkan angka kejadian post-operatif nausea and vomiting, dan pemendekan length of stay atau durasi perawatan. Nah, pemberian nutrisi enteral dini adalah bagian dari implementasi protokol ERAS yang didasari oleh bukti ilmiah. Prinsip dasar dari protokol ini adalah melakukan konseling preoperatif, optimalisasi nutrisi, pemberian analgesik dan anestesi terstandar, serta mobilisasi dini. Pada video ini akan dibahas mengenai optimalisasi nutrisi ya dok. Sebelum adanya ERAS, sesuai dengan dogma yang dianut selama ini, biasanya pasien pasca bedah tuh nggak boleh diberikan makanan apapun dan hanya diberi sedikit air minum. Pemberian nutrisi oral didasari oleh tanda klasik membaiknya ileus pasca bedah yaitu flatus sebelum memulai pemberian nutrisi oral. Namun, semenjak adanya protokol ERAS, pasien dapat diberikan air dan makanan cair segera setelah pembedahan dan dapat ditingkatkan menjadi makanan biasa. Prosedur ERAS untuk optimalisasi nutrisi terdiri dari waktu pemberian, konsumsi protein dan serat, serta cara pemberian. Kita bahas satu-satu ya dok. By the way, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkapnya, dokter juga bisa lihat di aplikasi Alomedica. Nggak cuma ada artikel tentang topik kali ini aja, di Alomedica tuh ada ribuan informasi kedokteran yang bisa diakses dengan mudah melalui artikel, webinar, hingga workshop. Lewat Alomedica, dokter juga bisa dapetin e-sertifikat ber-SKPID yang bisa di-download kapan aja setelah mengikuti program yang ada di menu SKP online Alomedica. Selain itu, ada juga forum untuk dokter bisa sharing-sharing berbagai kasus menarik dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia. So, langsung aja download aplikasi Alomedica sekarang di Google Play dan App Store. Back to the topic, sesuai dengan European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, pemberian cairan jernih dapat dimulai segera dalam beberapa jam setelah pembedahan. Jumlah yang diberikan perlu disesuaikan dengan fungsi saluran cerna dan toleransi pasien. Untuk konsistensi asupan, biasanya dapat dinaikkan secara bertahap. Umumnya, pemberian diet oral dinyatakan aman saat diberikan 4 jam pasca bedah pada pasien yang menjalani non-diverted colorectal anastomosis. Konsumsi protein diberikan untuk tujuan tercapainya anabolisme dan pencegahan katabolisme berlebihan. Selain itu, pasien membutuhkan lebih banyak nitrogen untuk penyembuhan luka, mendukung produksi protein fase akut, dan memperhitungkan kehilangan oksidatif dan katabolik yang dihasilkan dari mobilisasi asam amino. Beberapa peneliti sih merekomendasikan protein 1,2 hingga 2 gram per kilogram berat badan. Sebelum saya lanjut, saya mau ingetin dulu buat sejawat yang lagi nonton, buat subscribe ya ke channel YouTube-nya Alomedica. Tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa juga aktifkan lambang lonceng notifikasinya biar sejawat bisa tahu kapan aja Alomedica update informasi kedokteran terbaru. Oke, selanjutnya, pemberian serat dinilai dapat meningkatkan fungsi imun, menurunkan reaksi inflamasi, memperbaiki fungsi saluran cerna, dan percepatan penyembuhan.
Nah, serat yang bisa menjadi pilihan adalah Soluble Dietary Fiber Enteral Nutrition yang terbukti meningkatkan CD4+, IgA, dan IgM. Berdasarkan studi, pemberian serat soluble tersebut seperti oats, buah-buahan, sitrus, atau kacang-kacangan lebih baik dibandingkan nutrisi enteral biasa. Pemberian asupan makanan diharapkan melalui jalur enteral. Sejumlah studi menunjukkan bahwa anabolisme hanya dapat tercapai dengan pemberian asam amino secara enteral sehingga dapat mencegah proteolisis serta memberikan efek stimulasi dalam sekresi insulin. Oh iya dok, video ini ada SKP artikelnya loh. Dokter bisa ke Alomedica dan mengerjakan post-test untuk mendapatkan 2 SKPID dan 25 Alomedica Point loh. Yuk tunggu apa lagi, download aplikasi Alomedica di App Store dan Play Store. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.